Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Lestari Armanda dengan NPM 192151085 dari jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pengaruh model problem-based learning berbasis open-ended terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan isi-isi materi dari proposal penelitian kuantitatif. Dan kita masuk ke bab 1, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang. Pendidikan itu merupakan salah satu proses penting yang harus dilalui manusia. Melalui proses pembelajaran dalam pendidikan, seseorang dibimbing untuk mengembangkan pola pikir serta kepribadiannya menjadi pribadi yang kompeten dan berakhlak mulia agar dapat memainkan berbagai peran di dalam lingkungan kehidupannya masing-masing. Nah, oleh karena itu, kita harus memperoleh pendidikan sesuai dengan pasal pada Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara itu berhak mendapat pendidikan. Nah, hal ini diimplementasikan pemerintah melalui terselenggaranya sistem pendidikan nasional yang terdiri dari rangkaian pendidikan formal mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi yang didukung dengan program wajib belajar 9 tahun, bahkan sekarang sudah menjadi 12 tahun. Untuk berbagai pelajaran diajarkan di jenjang tersebut, diantaranya ilmu agama, sastra, sains, sosial, dan matematika. Nah, di antara pelajaran tersebut, matematika ini merupakan salah satu pelajaran yang penting. Matematika menjadi penunjang berbagai ilmu lain sehingga tidak sedikit ilmu dan pengetahuan yang penemuannya dan pengembangannya bergantung pada matematika. Nah, hal ini sesuai dengan Klein dalam Sherman pada tahun 2003 halaman 17 yang menyatakan bahwa matematika itu bukanlah pengetahuan menyendiri yang dapat menyempurnakan, yang dapat mempunyai dua kesempurnaan karena dirinya sendiri, tetapi adanya matematika itu terutama untuk membantu manusia dalam memahami dan menguasai permasalahan sosial, ekonomi, dan alam. Selain itu juga, matematika tidak lepas dari kehidupan sehari-hari. Hampir semua aspek dalam kehidupan sehari-hari itu membutuhkan matematika. Ya, contohnya aja ada transaksi jual-beli. Belajar matematika itu juga dapat melatih seseorang untuk berpikir rasional dan menggunakan logika. Nah, hal ini sejalan dengan Hudoyono pada tahun 2003, halaman 35, yang menyatakan bahwa matematika adalah alat untuk mengembangkan cara berpikir sehingga sangat diperlukan oleh untuk kehidupan sehari-hari maupun dalam menghadapi ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, melihat betapa pentingnya matematika terutama dalam kehidupan sehari-hari, maka matematika itu perlu diajarkan. Cockcroft dalam Abdurrahman pada tahun 2003 halaman 253 itu mengemukakan bahwa matematika itu perlu diajarkan karena yang pertama itu, satu, selalu digunakan dalam segi kehidupan. Dua, semua bidang memerlukan keterampilan matematika yang sesuai. Yang ketiga itu merupakan sarana komunikasi yang kuat, singkat, dan jelas. Yang keempat itu dapat digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai cara. Yang kelima itu meningkatkan kemampuan berpikir logis, ketelitian, dan kesadaran keuangan. Dan yang keenam itu memberikan kepuasan terhadap usaha memecahkan masalah yang menantang gitu. Nah, hal ini juga tentunya diwujudkan dalam terselenggaranya pembelajaran matematika. Tujuan pembelajaran matematika yang dirumuskan dalam KTSP dalam Pendiknas pada tahun 2006 halaman 346 menyatakan bahwa belajar matematika itu bertujuan agar peserta didiknya itu mampu memahami konsep, menggunakan penalaran, memecahkan masalah, mengkomunikasikan gagasan dan simbol, tabel, diagram, atau media lain untuk memperjelas keadaan atau masalah, serta memiliki sikap menghargai 3 kegunaan matematika di dalam kehidupannya. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran matematika, salah satu aspek yang harus dikuasainya itu adalah kemampuan komunikasi matematis. Nah, kemampuan komunikasi matematis ini menurut Izzati pada tahun 2010 halaman 721 merupakan kemampuan menggunakan bahasa matematika yang
mengapresiasikan gagasan dan argumen dengan tepat, singkat dan logis. Kemampuan komunikasi matematis ini merupakan salah satu aspek dalam standar proses pembelajaran matematika menurut Rekomendasi National Council of Teacher Mathematics (NCTM) pada tahun 2000, halaman 12, indikator standar proses komunikasi yang direkomendasikan oleh NCTM itu meliputi yaitu 1. Mengatur dan menggabungkan ide matematis siswa melalui komunikasi. Yang kedua itu mengkomunikasikan ide matematis siswa secara koheren dan jelas kepada siswa lainnya maupun guru dengan yang lainnya. Yang ketiga itu menganalisis dan mengevaluasi ide dan strategi matematis orang lain, dan yang keempat itu menggunakan bahasa matematika untuk menyatakan ide matematis dengan tepat gitu. Berdasarkan pemaparan tersebut, kemampuan komunikasi matematis siswa itu penting dimiliki oleh siswa. Namun hasilnya pada PISA tahun 2012 dalam Chester tahun 2014 halaman 8 menunjukkan bahwa kemampuan komunikasi matematis siswa ini adalah masih tergolong rendah gitu. Berdasarkan rata-rata skor literasi juga, matematika Indonesia menempati peringkat 64 dari 65 negara yang berpartisipasi. Selain kemampuan komunikasi matematis, ada aspek juga yang patut diperhatikan dalam pembelajaran, yaitu afektif siswa. Salah satunya yaitu tadi seperti self-confidence. Self-confidence ini menurut Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT) pada tahun 2009, halaman 3, diartikan sebagai kepercayaan yang dimiliki individu dalam meraih kesuksesan dan kompetensi, kepercayaan, kemampuan mengenai dirinya sendiri dan dapat menghadapi situasi di sekelilingnya. Siswa yang memiliki self-confidence yang tinggi akan percaya dirinya mampu menyelesaikan masalah yang ada dengan kemampuan yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan prestasi belajarnya. Tentunya terdapat rumusan masalah dari proposal skripsi ini, yang dimana ini berdasarkan uraian latar belakang yang tadi telah disebutkan, maka dibuatlah rumusan masalah, yaitu apakah terdapat pengaruh penerapan model problem-based learning terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa. Berdasarkan rumusan masalah tersebut dirumuskan yaitu 1. Apakah kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti PBL lebih tinggi daripada kemampuan matematis siswa siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Yang kedua, apakah self-confidence siswa yang mengikuti PBL lebih tinggi daripada self-confidence siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional? Definisi operasionalnya itu yang pertama adalah kemampuan komunikasi matematis. Kemampuan komunikasi matematis merupakan kemampuan yang penyampaian ide atau gagasan baik secara lisan, visual maupun dalam bentuk tertulis dengan menggunakan istilah matematika dan berbagai representasi yang sesuai serta memperhatikan kaidah-kaidah matematiknya. Yang kedua itu ada problem based learning. Artinya suatu model pembelajaran yang inovatif yang memberikan kondisi belajar aktif kepada siswa serta melibatkan siswa untuk memecahkan suatu masalah melalui tahapan-tahapan metode ilmiah. Tujuannya itu adalah agar siswa dapat mempelajari pengetahuan yang berhubungan dengan masalah tersebut dan sekaligus memiliki keterampilan untuk memecahkan masalahnya. Serta ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan model PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa. Tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa yang mengikuti PBL dengan kemampuan dengan self-confidence siswa yang mengikuti PBL dengan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa yang memiliki atau mengikuti pembelajaran konvensional. Tentunya dalam proposal ini terdapat manfaat penelitian, diantaranya manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis ini yaitu hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan informasi dalam
matematika berkaitan dengan kemampuan komunikasi matematis siswa. Model problem based learning dan self confidence siswa gitu ya. Yang kedua ada manfaat praktis. Tentunya ini adalah penelitian ini digunakan menjadi sasaran atau saran untuk praktisi pendidikan dalam memilih model pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self confidence siswa serta menjadi sarana pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan matematika. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2 yaitu kajian teori. Tentunya di kajian teori ini kita akan membahas atau poin utamanya itu adalah tinjauan pustakanya. Tinjauan pustaka dari proposal kali ini yaitu yang pertama adalah pengaruh. Menurut Surahmat pada tahun 1982 dalam bukunya halaman 7 menyatakan bahwa pengaruh adalah kekuatan yang muncul yang dapat memberikan perubahan terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pada tahun 2001 dalam bukunya halaman 89, pengaruh adalah daya yang ada atau timbul dari sesuatu. Sesuatunya ini berarti orang atau benda yang membentuk perbuatan seseorang gitu. Dari kedua pendapat di atas, maka kita dapat simpulkan bahwa pengaruh itu adalah suatu tindakan atau kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan suatu perubahan. Nah, sekarang kemampuan komunikasi matematis. Nah, menurut Surahman menyatakan bahwa komunikasi matematis itu merupakan kemampuan yang penting dalam matematika sehingga perlu dikembangkan gitu. Menurut Balodi dalam Ansori pada tahun 2009 dalam bukunya halaman 4 menyatakan bahwa sedikitnya ada dua alasan penting yang perlu dikembangkan kemampuan komunikasi dalam pembelajaran matematika. Yang pertama itu matematika tidak hanya sekadar alat bantu pikir, alat menemukan pola dan menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan, tetapi matematika juga sebagai alat mengkomunikasikan berbagai ide dengan jelas, tepat, dan ringkas. Kedua adalah sebagai aktivitas sosial dalam pembelajaran matematika di sekolah. Matematika juga sebagai wahana interaksi siswa dan juga sebagai sarana komunikasi guru dan siswa. Nah, standar isi terdapat pada kurikulum menguraikan bahwa komunikasi merupakan satu kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa selain kemampuan pemahaman konsep, kemampuan penalaran, kemampuan pemecahan masalah, dan kemampuan koneksi matematis. Berdasarkan hal tersebut, seorang siswa dikatakan mampu dalam komunikasi secara matematis, yaitu di mana apabila ia mampu mengkomunikasikan gagasan matematika dengan simbol, tabel, diagram, dan media lainnya untuk memperjelas keadaan atau masalah. Ada beberapa indikator dalam kemampuan matematis ini yang dapat dicermati. Menurut standar kurikulum NCTM tentang komunikasi matematis menyatakan bahwa indikator kemampuan komunikasi matematis itu yang pertama dilihat dari kemampuan mengekspresikan ide-ide matematis melalui lisan, tulisan, dan mendemokrasikannya dengan pengembangan secara visual. Yang kedua itu memahami, menginterpretasikan, dan mengevaluasi ide-ide matematis baik secara lisan, tulisan, maupun dengan bentuk visual lainnya. Dan yang ketiga itu kemampuan dalam menggunakan istilah-istilah, notasi matematika, dan struktur-strukturnya untuk menyajikan ide-ide, menggambarkan hubungan-hubungan dengan model-model situasi. Nah, ada juga untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis siswa itu, NCTM menyarankan agar komunikasi difokuskan pada tugas-tugas matematika yang bermakna. Nah, di sini adalah guru harus mengidentifikasi dan menugaskan atau menggunakan tugas-tugas yang berkaitan dengan penting dengan matematika ini dapat diselesaikan dengan berbagai metode, memenuhi banyak contoh, dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengartikan, menyelidiki, dan melakukan perkiraan atau dugaan. Nah, adapun indikator kemampuan komunikasi matematis yang dikemukakan oleh Satriawati dalam Azizah pada tahun 2019 yaitu written text, yaitu
memberikan jawaban dengan menggunakan bahasa sendiri, atau di sini juga dapat membuat model situasi dan persoalan menggunakan lisan, tulisan konkret, grafik, dan aljabar, serta menjelaskan dan membuat pertanyaan tentang matematika yang telah dipelajari, mendengarkan, mendiskusikan, dan menulis tentang matematika, membuat konjektur, menyusun argumen, dan generalisasi. Yang kedua ada drawing, yaitu merefleksikan benda-benda nyata atau gambar dan diagram ke dalam ide-ide matematika. Yang ketiga ada mathematical expression, yaitu mengekspresikan konsep matematika dengan menyatakan peristiwa sehari-hari dalam bahasa atau simbol matematika. Nah, berdasarkan beberapa pendapat sebelumnya, maka kemampuan komunikasi matematis itu adalah kemampuan penyampaian ide atau gagasan baik secara lisan, tulisan, visual, maupun dalam tertulis dengan menggunakan istilah matematik atau matematika dengan berbagai representasi yang sesuai serta memperhatikan kaidah-kaidah matematika. Kemampuan komunikasi matematis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan komunikasi matematis dalam bentuk tertulis yang meliputi written text, drawing, dan mathematical experience. Yang ketiga ada pembahasan tentang self-confidence. Nah, di sini self-confidence itu dapat diartikan sebagai kepercayaan diri yang dimiliki individu dalam meraih kesuksesan dan kompetensi mempunyai kemampuan mengenai dirinya sendiri dan dapat menghadapi situasi di sekelilingnya gitu. Nah, self-confidence ini menurut Fishbein dan Edson dalam Parson, Croft, dan Horizon pada tahun 2011 dalam bukunya halaman 53, kepercayaan diri itu adalah sebuah keyakinan. Nah, keyakinan itu menurut Schoenfeld dalam Hanula, Maijala, dan Pencon pada 2004 dalam bukunya halaman 17 adalah pemahaman dan perasaan individu yang membentuk konsep individu yang terlibat dalam perilaku matematika. Nah, sama seperti yang dijelaskan barusan, mungkin di sini ada tambahan dari Preston pada tahun 2007 dalam bukunya halaman 14 menyebutkan aspek-aspek pembangunan kepercayaan diri adalah kesadaran diri, niat berpikir positif dan rasional, berpikir kreatif pada saat akan bertindak. Nah, bertindak di sini menurut Surya, aspek psikologis yang mempengaruhi dan membentuk percaya diri, yaitu gabungan dari antara karakteristik citra fisik, citra psikologis, citra sosial, aspirasi, prestasi, dan emosional. Antara lain itu adalah pengendalian diri, suasana hati yang sedang dihayati, citra fisik, citra sosial, dan citra diri ditambah aspek keterampilan teknis, yaitu kemampuan menyusun kerangka berpikir dalam keterampilan berbuat dalam menyelesaikan masalah. Nah, tentunya dari beberapa pendapat di atas itu maka kita dapat simpulkan bahwa self-confidence adalah kemampuan diri sendiri dalam menyelesaikan tugas dan memilih cara penyelesaian yang baik dan efektif. Secara percaya diri itu diyakini atas kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengambil keputusan itu dilihat dari kemampuan diri, optimis, objektif, bertanggung jawab, rasional, dan realistis. Yang keempat ada problem-based learning. Ini ada sedikit tambahan untuk pengertian problem-based learning. Ini menurut Sugianto menyatakan bahwa PBL itu dapat didasarkan pada premis situasi bermasalah yang membingungkan atau tidak jelas akan membangkitkan rasa ingin tahu siswa untuk tertarik untuk menyelidikinya. Nah, tentunya ada 5 tahapan dalam pembelajaran model PBL dan perilaku yang dibutuhkan guru dinyatakan dalam Sugianto pada tahun 2009, halaman 159. Fase pertama dalam PBL yaitu memberikan orientasi tentang permasalahannya kepada siswa. Nah, di sini guru membahas tujuan pelajarannya, memotivasi siswa untuk terlibat dalam kegiatan mengatasi masalah. Nah, pada fase mengorganisasikan, siswa itu meneliti gitu. Guru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas belajar yang terkait dengan permasalahannya. Nah, selanjutnya pada fase memandu investigasi mandiri dan kelompok, guru mendorong siswa untuk mendapatkan informasi yang tepat, melaksanakan eksperimen, dan mencari solusi. Pada fase pengembangan dan
mempresentasikan hasilnya. Nah, di sini guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan hasil-hasil yang tepat. Nah, seperti laporan dan membantu mereka untuk menyampaikan kepada orang lain. Yang terakhir, guru mendampingi siswa pada fase menganalisis dan mengevaluasi proses mengatasi masalah. Nah, berdasarkan beberapa pendapat yang tadi sudah saya kemukakan, maka pengertian problem-based learning itu adalah suatu model pembelajaran yang menghadapkan siswa dalam permasalahan-permasalahan matematis dan konseptual sebagai konteks bagi siswa untuk belajar dan memperoleh pengetahuan dan konsep yang dipelajari dari materi pelajaran. Yang selanjutnya ada bab 2, yaitu tentang kajian teori. Tentunya kajian teori itu tidak lepas dari kerangka pikir. Kerangka pikir di sini untuk proposal ini yaitu belajar bukanlah sekadar mengumpulkan pengetahuan, sehingga dalam proses pembelajaran pada dasarnya guru bukan hanya sekadar mentransfer kepada siswa, lebih dari itu. Di dalam proses pembelajaran, terutama pembelajaran matematika, guru itu memberikan kesempatan pada siswa untuk mengamati dan memikirkan gagasan yang diberikan, sehingga siswa itu tidak hanya mengandalkan kemampuannya saja. Pembelajaran matematika itu seharusnya merupakan kegiatan interaksi antara guru siswa, siswa-siswa, dan siswa guru untuk memperjelas pemikiran dan pemahaman terhadap suatu gagasan. Nah, seorang guru juga itu perlu menyadari bahwa pola interaksi yang selama ini berlangsung dalam pembelajaran tidak selalu dapat berjalan lancar. Bahkan pola interaksi yang terjadi selama ini terkadang dapat menimbulkan kebingungan. Nah, misalnya salah pengertian atau kesalahan konsep yang diterima siswa. Nah, kesalahan pola interaksi seseorang guru itu akan dirasakan siswanya sebagai penghambat pembelajaran, dan begitu pula sebaliknya gitu. Dengan demikian, kemampuan komunikasi matematis itu merupakan kemampuan yang penting dan mendasari dalam pembelajaran, khususnya pembelajaran matematika yang harus dibangun dan dikembangkan siswa. Nah, pada PBL ini siswa dapat diharapkan pada permasalahan-permasalahan dalam nyatanya yang dijadikan konteks bagi siswa untuk belajar, atau dengan kata lain, siswa belajar melalui permasalahan-permasalahan yang harus mereka selesaikan dalam kelompok-kelompok kecil. Nah, jika dibutuhkan, mereka akan membuat kelompok kecil untuk belajar bersama. Nah, tahapan model PBL ini dimulai dari orientasi siswa pada masalah, mengorganisasi siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, atau mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis serta mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, tahap PBL ini dimulai dari orientasi siswa pada masalah, mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing, menyelidiki individual suatu kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, dan menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Tahapan pertamanya itu adalah orientasi peserta didik pada masalah. Pada tahap ini, guru menjelaskan tujuan pembelajaran, menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan, dan mengajukan demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah, motivasi serta didik untuk terlibat dalam pemecahan masalah yang dipilih. Nah, sehingga dapat membantu mengembangkan self-confidence siswa. Nah, tahap kedua itu adalah mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Nah, pada tahap ini, guru membantu peserta didik untuk mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut. Contohnya, siswa akan dikelompokkan secara heterogen dan mulai berdiskusi tentang masalah yang disajikan dalam LKS. Nah, selama diskusi ini, siswa itu dituntut untuk mengkomunikasikan permasalahan disajikan ke dalam bentuk ekspresi matematika. Siswa juga dituntut untuk bisa berdiskusi dengan teman sekelompoknya mengenai gagasan yang dimilikinya. Nah, dengan ini, self-confidence dan kemampuan komunikasi matematis siswa akan meningkat setelah siswa mendapat problem-based learning. Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah guru, itu juga dapat membantu peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. Nah, tahap ketiga yaitu membimbing penyelidikan individual maupun kelompok. Nah, pada tahap ini guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai untuk melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. Nah, disinilah guru berperan dalam membantu siswa mengembangkan kepercayaan dirinya dengan tahap memberi kontrol ketika berlangsungnya diskusi.
Tahap selanjutnya adalah mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Pada tahap ini, guru membantu peserta didik dalam merencanakan pada menyiapkan karya serta membantu mereka berbagi tugas dengan temannya. Pada tahap ini akan terlihat bagaimana pengaruh PBL terhadap komunikasi matematis dan self-confidence. Dan pada tahap terakhir yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, guru itu dibantu oleh peserta didik untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang digunakan. Berdasarkan pemaparan yang tadi, nah maka dapat disimpulkan bahwa model problem-based learning terdapat tahap-tahap pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk meningkatkan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence yang tidak didapatkan dalam pembelajaran konvensional. Nah, hal ini karena dalam pembelajaran konvensional, guru menjelaskan materi dan siswa hanya mendengarkan, mencatat, dan memberikan latihan soal yang penyelesaiannya mirip dengan contoh soal. Sehingga siswa tidak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya dalam membentuk gagasan, ide, atau matematika. Nah, selain itu, kurangnya interaksi antara teman pada pembelajaran konvensional juga menjadikan siswa itu kurang untuk memiliki kepercayaan diri atas kemampuan yang dimiliki, yang menyebabkan rendahnya self-confidence siswa. Nah, berdasarkan uraian di atas, kita itu dapat menyimpulkan bahwa PBL diduga dapat memberikan pengaruh terhadap kemampuan komunikasi dan self-confidence siswa, atau dengan kata lain terdapat perbedaan kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence itu yang diajarkan dengan problem-based learning dan pembelajaran konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke bab 2, di mana di sini adalah menyampaikan kajian teori. Yang pertama ini adalah melanjutkan gitu tentang kajian teorinya. Yang ketiga itu ada hipotesis penelitian. Nah, berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini adalah yang pertama, hipotesis umum, yaitu PBL berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence siswa. Yang kedua itu hipotesis khusus, yaitu yang dimana kemampuan komunikasi matematis siswa itu yang mengikuti PBL lebih tinggi daripada kemampuan komunikasi matematis siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional, serta self-confidence siswa ini yang mengikuti problem-based learning itu memiliki kepercayaan diri lebih tinggi daripada self-confidence siswa yang mengikuti pembelajaran konvensional. Kita lanjut ke bab 3, yaitu tentang metode penelitian. Nah, pada penelitian ini, penelitian menggunakan metode kuantitatif yang menggambarkan pengaruh model PBL terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Nah, metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data, dan bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Nah, untuk variabel penelitian dalam penelitian kali ini adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Dalam bukunya Sugiono pada tahun 2007, variabel pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu variabel terikat atau variabel dependent, merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, variabel terikat pada penelitian kali ini yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua ada variabel bebas atau variabel independen. Nah, variabel bebas ini pada penelitian ini yang menjadi variabel bebasnya itu adalah model pembelajaran, yaitu yang kita ambil problem-based learning. Nah, berikut adalah populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini
seluruh siswa kelas 10 SMA Negeri 3 Cimahi semester genap tahun ajaran 2021-2022 yang berjumlah 244 siswa yang terdistribusi ke dalam 8 kelas, yaitu kelas A hingga kelas H. Distribusi guru yang mengajar matematika ini berdasarkan tabel. Nah, di sini sudah ada 2 guru dan kelas yang diajarnya. Sampel dipilih ini dengan teknik processive random sampling, yaitu pemilihan secara acak 2 kelas yang diajar oleh guru yang sama dengan pertimbangan sebelum penelitian itu dilakukan kedua kelas tersebut mendapat perlakuan yang sama sehingga memiliki pengalaman belajar yang sama. Nah, berdasarkan teknik pengambilan sampel, terpilihlah kelas 8G dengan jumlah 30 siswa sebagai kelas kontrol, yaitu kelas yang mengikuti pembelajaran konvensional, dan kelas 8F dengan jumlah 29 siswa sebagai kelas eksperimen, yaitu kelas yang mengikuti problem based learning. Nah, kedua kelas tersebut memiliki kemampuan yang hampir sama gitu berdasarkan rata-rata nilai ulangan harian mata pelajaran matematika. Nah, tentunya ada desain penelitiannya. Nah, penelitian ini juga merupakan penelitian eksperimen semu, yaitu quasi eksperimen dengan post-test only control group design. Penelitian ini terdiri dari satu variabel bebas, yaitu model problem based learning, dan 2 variabel terikat, yaitu kemampuan komunikasi matematis dan self-confidence. Menurut Furchan, pada 2007, dalam bukunya halaman 368, desain pelaksanaan penelitian itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada kelompok pembelajaran dan post-test. Nah, di sini ada beberapa keterangan, yaitu E itu adalah kelas eksperimen, K kelas kontrol, X model pembelajaran based learning, C model pembelajaran konvensional, dan O tes kemampuan komunikasi matematis dan skala non-tes self-confidence. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Nah, untuk memperoleh data dengan tujuan penelitian, maka harus menggunakan teknik pengumpulan datanya. Sebentar, ini. Baik. Nah, teknik pengumpulan data ini menggunakan ada tes, ada observasi, ada dokumentasi. Di antaranya tes itu digunakan untuk memperoleh pengukuran dan penilaian. Teknik yang digunakan itu berupa tes uraian. Nah, pada penelitian ini tes digunakan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua adalah observasi. Nah, pada observasi pada penelitian ini langsung dilakukan untuk mencocokkan rencana pelaksanaan pembelajaran dengan aktivitas yang ada di kelas saat pembelajaran dengan menggunakan PBL yang berlangsung di kelas eksperimen. Nah, kemudian observasi ini bisa berupa pengamatan aktivitas guru dan siswa selama pembelajaran untuk setiap kali pertemuan dengan cara mengisi lembar observasi. Yang ketiga ada dokumentasi. Nah, di dalam dokumentasi ini adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh sebuah data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, ataupun berupa tulisan tangan, tulisan angka, dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung ke sebuah penelitian. Nah, setelah mendapatkan dokumentasi, maka seluruhnya itu baru kita dapat telah. Nah, selanjutnya ada instrumen penelitian. Dalam penelitian ini terdapat 2 jenis instrumen penelitian, yaitu instrumen tes dan instrumen soal. Instrumen tes itu berupa soal tes kemampuan komunikasi matematis digunakan mengukur kemampuan komunikasi matematis siswa, dan instrumen non-tes maksudnya berupa skala self-confidence yang digunakan untuk mengukur self-confidence siswa terhadap pembelajaran matematika. Selanjutnya ada instrumen tes ini digunakan beberapa soal uraian yang terdiri dari 3 butir soal pada pokok bahasan teorema Pitagoras, atau bisa juga soal materi yang diangkat sesuai yang diangkat kalian dalam judul proposalnya. Nah, tes ini juga diberikan kepada siswa yang mengikuti problem based learning maupun pembelajaran konvensional secara individual untuk mengukur kemampuan komunikasi siswa. Nah, instrumen tes ini
memiliki kemampuan komunikasi matematis yang digunakan dalam penelitian berdasarkan 3 aspek, yaitu pertama drawing, menggambar, yang kedua written text, menulis, dan ketiga mathematical experience atau ekspresi matematika. Nah, adapun indikator pengukuran itu dapat dilihat sebagai berikut. Nah, yang pertama itu menggambar atau drawing. Indikatornya itu menggambar situasi masalah dan menyatakan solusi menggunakan gambar. Yang ketiga itu adalah menulis atau written text, yaitu menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara tulisan. Yang ketiga itu ada ekspresi matematika atau mathematical experience. Indikatornya itu menggunakan bahasa matematika secara tepat. Nah, selanjutnya ada analisis data. Analisis data ini setelah data diperoleh, maka peneliti akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari hipotesis yang telah diajukan. Nah, analisis yang digunakan dalam pengujian instrumen tes uji coba ini meliputi analisis validitas, reliabilitas, tingkatan kesukaran, dan analisis daya pembeda. Nah, selanjutnya itu ada waktu dan tempat penelitian. Untuk waktu dan tempat penelitian ini mungkin di sini tempat penelitian yang akan kalian kunjungi, kalau saya itu di tempat penelitiannya akan dilakukan pada bulan Mei. Tempatnya diselenggarakan di di SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas yang ada di kelas 10 di SMA Negeri 3 Cimahi. Nah, mungkin segini saja pemaparan dari proposal penelitian saya. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Untuk teman-teman yang akan bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Untuk selebihnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.